Baik, matur nuwun, jazakumullah khair. Silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan, yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu. Bisa mencari nafkah rezeki yang halal, berbuat baik pada handai tolan sana famili keluarga, berbakti pada orang tua. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Dan dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Al-Bukhari, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Alhamdulillah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Mbak Beres, wabil khusus Pak Amar dan keluarga besar. Semoga selalu diberi kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar Mbak Beres ini pun mendapatkan keberkahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan semakin baik untuk ibadahnya, rezekinya, dan semoga rumah tangganya pun makin bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Kayaknya aminnya belum kompak nih. Saya ulangi ya.
Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Jadi kalau hari ini kok tabungannya belum banyak, ya mungkin hati kita, iman kita, ibadah kita, akhlak kita dan ilmu kita yang harus kita tingkatkan, karena sudah menjadi kepastian orang yang hatinya baik, ya seperti kaitannya, masya Allah ya, inspirasi dari doanya Nabi Daud indah sekali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Masya Allah. Ini doa yang sangat ringkas tetapi dahsyat ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salam dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur ya. Hutangnya sudah lunas belum? Ya dilunasin ya. Kenapa kok ini ditanyakan? Karena Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan dia masih memiliki hutang dan tidak ada yang menanggung. Ya, kemudian tadi saya tanya, yakin ya sudah nggak marah-marah lagi kan Mas, Mbak? Insya Allah yang mana ini? Nah, kenapa ini perlu ditanyakan? Ya, karena ternyata untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. Ya, la taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah-marah bagimu surga. Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak, tetapi orang yang kuat dari umat Rasulullah adalah siapa saja yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan inilah kaitannya dengan dua sabda Rasulullah. Yang pertama, Rasul menyatakan kaitannya dengan akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga orang yang kuat itu ya bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah tadi, terutama ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kaitannya dengan sabda Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Baik, seperti pernah saya sampaikan 2 bulan yang lalu, di mana setiap kehadiran kita akan menambah hafalan hadis. Ya. Bukan ganti hadis ya. Kalau menambah hafalan berarti yang kemarin masih hafal. Kira-kira masih hafal nggak yang 2 bulan yang lalu? Jangan tanya lagi, hadis yang mana? Hadis yang mana? Gitu ya. Ya, kemarin sudah kita singgung yang paling pendek apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Makanya yang menarik penjelasan itu dari hadis itu bagus sekali. Amal itu tergantung pada niatnya. Kata seorang ulama besar atau seorang alim yang bernama Mutraf bin Abdullah atau Abdullah bin Mutraf, dia mengatakan salahul qalbi bi salahil amal wa salahil amal bisolahin niat. Jika hati orang itu baik, jika hati kita itu baik, maka senang melakukan kebaikan-kebaikan. Nggak ada keinginan melakukan yang buruk. Jangankan melakukan, kepikir aja nggak. Itu kalau orang hatinya baik, senang dia melakukan banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Nah kalau kita belum seperti itu ya mungkin sekali hati kita memang belum baik, maka ya kita perbaiki, tidak masalah. Jangan karena orang yang salah itu adalah orang yang mempertahankan kesalahannya,
bangga dengan kesalahan dan dosanya dan tidak mau berubah. Dan Allah nggak akan berubah. Baiknya hati seseorang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia cenderung senang melakukan yang baik. Ucapannya baik, perilakunya baik, pikirannya baik, karyanya baik. Ya kalau orang Jawa itu ngendika makaryane temenan apik lan becik. Karena dia ada pasal Jawa yang menarik.